untuk kebudayaan banyak orang menganggap beliau ini gaya berpikirnya itu gaya berpikir Renaisan ala humanisme modern. Jadi jatuhnya pada era awal modernisme. Ya karena beliau ingin Indonesia ini modern. Jadi semangatnya semangat era Renaisan, era humanisme modern. Ini dua tema yang dua-duanya pernah kita bahas. Makanya saya tidak menjelaskan detail. Cirinya 6. Yang pertama individu, atau pakai istilah kalau di filsafat itu antroposentrisme. Jadi segalanya itu kuncinya di manusia. Dunia ini jadi seperti apa itu kuncinya manusia. Dunia ini harmonis atau rusak itu manusia kuncinya. Dunia ini aman, nyaman, bertuhan atau ateis, kuncinya manusia. Nah ini gaya humanisme modern. Namanya antroposentrisme. Gaya kedua positivisme. Ini nanti yang membuat sains berkembang. Yang dipercaya adalah yang masuk akal dan yang ada dan jelas faktanya. Ini gaya berpikir positivistik. Jadi positif itu berarti ya dasar empirisnya ada, kenyataannya konkret ada. Makanya kalau dalam hukum itu kita diminta hukum positif atau bukti yang positif. Itu adalah bukti yang jelas, nyata, konkret. Tidak andai-andai, tidak kira-kira. Ini namanya positivisme. Ini yang diinginkan oleh Sultan Takdir nanti. Jadi bangsa Indonesia yang ilmu pengetahuannya berkembang. Cara berpikirnya yang rasional, yang empiris. Yang masuk akal, yang punya basis empiris. Tidak lagi yang kelenek-kelenek, dukun-dukun, metafisik-metafisik. Saatnya untuk bangkit ilmu pengetahuan. Tapi ini tahun 35 ya. Harusnya tahun ini kita sudah jaya ilmu pengetahuannya. Ternyata ya belum. Berarti kita belum belajar sejak tahun 1935-an itu. Kita belum banyak belajar juga. Nah, yang ketiga, kritik. Jadi era Renaisan itu kan kritik yang sangat kuat pada cara berpikir sebelumnya. Khususnya cara berpikir agama-agama yang kaku. Jadi era abad tengahnya Barat itu kan era yang sering orang menyebutnya zaman kegelapan. Yang itu didobrak oleh era Renaisan, era pencerahan dengan cara mengkritik keras, cara berpikir yang tidak bebas, yang kaku. Sehingga terus tidak maju. Akhirnya Barat tercerahkan. Gantian kita yang di timur sampai hari ini. Yang keempat ya gandengannya kritik itu kebebasan. Jadi manusia itu bisa mengembangkan dirinya dasarnya kebebasan. Kalau tidak bebas itu tidak ada nilainya perbuatan kita. Saya orang baik kok Pak, tapi tidak bebas. Baiknya karena dipaksa atau karena terpaksa atau karena ikut orang lain saja. Itu kan nilai kebaikannya tidak maksimal. Mungkin ya nilainya hanya ya nilai ikut saja, apalagi nilai terpaksa. Tapi kalau kebaikan itu pilihanku sendiri, keputusanku sendiri, ini kan jauh lebih bernilai. Kejahatan juga begitu. Pak, saya ini maling Pak, tapi terpaksa Pak. Kalau saya tidak maling, anak istri saya, keluarga saya tidak makan. Itu kan nilainya beda dengan maling yang pilihan. Sebenarnya aku bisa maling, aku bisa tidak maling. Tapi ternyata aku milih maling. Nah, ini bebas kalau ini. Kalau bebas gini ya kalau dosanya lebih besar lah ya. Saya memperkosa sih Pak, tapi terpaksa saya Pak. Loh saya diancam ya, kalau nggak diperkosa saya dibunuh misalnya. Jadi keterpaksaan
itu mengurangi nilai moral. Ketidakbebasan mengurangi nilai moral. Ini teori ini dari Immanuel Kant. Era modern juga. Ya sama kan kayak adik-adik kita yang kecil. Wah ini masih umur 3 tahun kok rajin ke masjid ya. Itu kan dia belum paham, belum ngerti. Mungkin disuruh saja, mungkin diajak saja. Itu kan nilainya beda dengan kita yang sudah besar. Ah ini sudah besar masih rajin ke masjid ya. Itu kan beda dengan yang masih kecil rajin ke masjid. Biasanya kan masih kecil rajin ke masjid. Kalau sudah besar malas ke masjid. Nah jadi ini yang nomor 4 yang dikembangkan oleh Sultan Takdir itu kebebasan. Yang nomor 5 tentu saja kemajuan. Ya tentu saja hidup ini harus progres, harus maju, jangan statis, jangan mandek, apalagi mundur. Tadi saya bilang kita ternyata sejak tahun 1935 tidak berubah-berubah. Sampai hari ini. Itu berarti kita mandek, tidak maju. Yang keenam, idealisme. Ini beliau banyak terpengaruh oleh Hegel. Beliau sering pakai istilah Geist. Geist itu semacam rohnya dunia, jiwanya hidup ini. Itu namanya Geist. Jadi hidup ini ya selalu berkembang, ada ruhnya. Ya kayak hari ini misalnya dunia hari ini itu ruhnya itu digital. Kayak berpikir digital, apa-apa sambungannya digital dan lain sebagainya. Dulu apa, sekarang apa, berubah. Terus ini idealismenya Hegel kan begitu. Dulu kita pernah belajar filsafat sejarahnya Hegel. Nah maunya Sultan Takdir begitu. Hidup ini ya jangan statis, jangan mandek, ya maju, progres. Dulu apa, sekarang apa, terus berkembang. Baik, jadi ini akar pikirannya. Jadi saya tidak panjang-panjang karena sudah pernah panjang lebar saya jelaskan tentang Renaissance dan humanisme modern. Nah, saya lanjutkan sekarang. Asumsinya Sultan Takdir. Bagi beliau, fitrahnya manusia itu antara lain dia adalah pencipta kebudayaan. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan pandangannya tentang budaya Indonesia, budaya nasional. Kita itu kan selama ini mengagung-agungkan budaya nasional kita, budaya lama. Tidak ada salahnya mungkin menghargai budaya lama. Tapi kalau gara-gara itu terus kita mandek, kita tidak lagi jadi makhluk pencipta budaya, kita salah orientasi. Wong kita itu mulia karena kreativitas kita, karya kita. Kalau kita hanya mengagumi masa lalu saja dan tidak ngapa-ngapain, kita sedang ada di jalur yang keliru. Karena fitrah kita itu pencipta budaya. Kita kan sering, Indonesia zaman dulu itu luar biasa. Islam itu luar biasa dulu. Lah sekarang kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ya pokoknya mengagumi saja masa lalu. Nah ini yang dirasakan oleh Sultan Takdir. Jadi manusia itu pencipta budaya. Jangan biarkan dirimu tidak ngapa-ngapain. Bukan berarti salah kamu menghargai, menghormati budayamu, masa lalumu. Tapi kalau hanya itu saja yang kamu lakukan dan situasinya tidak progres, tidak maju, mandek, itu salah kita. Kata Sultan Takdir, manusia itu punya 2 kodrat. Yang pertama makhluk alam, yang kedua makhluk budi. Ini saya tidak tahu, mungkin pandangan tentang budi ini zaman itu banyak dipakai. Orang kalau menyebut akal itu biasanya gandeng dengan akal budi. Untuk menyebut intelektualitas manusia. Karena akal budi inilah bedanya manusia dengan yang bukan manusia. Jadi kita itu makhluk alam, makhluk budi. Nah, itu mungkin karena ini dulu
buku-buku SD zaman saya itu ya, kalau ngambil tokoh selalu Budi. Ini Budi, ini Bapak Budi. Nah, itu mungkin pelan-pelan mengajarkan tentang budi. Saya tidak tahu bahasa Indonesia hari ini masih ada Budi atau enggak. Atau budinya sudah tua jadi tidak ada lagi di buku SD. Jadi kita makhluk alam, kalau ini statis. Jadi ada polanya, ada sunatullahnya. Kalau ini paket pakem, sisi fisik kita. Tapi sisi batin kita tidak. Jadi sesuatu yang harus dielaborasi, dikembangkan. Dengan inilah kita nanti milih ingin hidup seperti apa kita itu. Nah ini karena apa? Karena kita makhluk budi. Kalau hewan enggak. Kita bisa milih, binatang tidak. Binatang itu paket sudah. Seperti kita yang aspek jasmani kita. Jadi binatang zaman dulu sampai zaman sekarang ya tetap seperti itu. Unta zaman Nabi dengan unta hari ini ya begitu. Ayam zaman dulu, ayam hari ini ya tetap seperti itu. Tidak berubah, tidak pernah kok ayam itu punya ide, wah ini saya kok bajunya tidak ganti-ganti ya, gimana caranya misalnya. Atau makannya enaknya diversifikasi yang apa, tidak mikir itu. Tapi kalau manusia iya. Jadi, sapi itu ya seperti itu terus. Dia tidak pernah mikir, wah ini sudah deket-deket Idul Adha ini, gimana caranya melarikan diri. Ya, dia tidak mikir gitu. Jadi ngerti ini ya pokoknya seperti itu hidupnya. Beda dengan manusia. Nah, kuncinya ada pada akal budi. Jadi dia milih nilai-nilai apa yang harus saya hidupkan, hidup seperti apa yang harus saya wujudkan. Itulah yang nanti disebut dialah pencipta kebudayaan. Jadi hasil olah budi dan daya. Oke, lanjut. Ya contohnya kebudayaan jendela misalnya. Itu kan karya manusia, sampai ada jendela. Kalau orang diam saja, ya mungkin bentuk jendela tidak seperti itu. Seperti orang-orang purba, mungkin cuma batu dilubangi. Tapi sekarang tidak, ada macam-macam jendela. Ada yang bisa bunyi, ada yang tidak bunyi. Oke, saya lanjut. Itu budaya ya. Lanjut. Nah, maka nanti oleh Sultan Takdir, beliau mendefinisikan budaya itu penjelmaan keaktifan budi manusia menanggapi persoalan-persoalan hidup dan nilai-nilai. Ini sebelum masuk ke polemik ya, kita pelajari dulu dasarnya. Jadi budaya itu penjelmaan budi dan daya kita. Jadi, berarti apa? Eksistensi kita sebagai manusia itu ditentukan pada apakah kita berbudi dan berdaya. Buktinya apa? Karya. Jadi dasarnya budi itu kan pikiran, kesadaran kita, kemampuan kita bernalar. Kalau daya itu kemampuan kita menghasilkan sesuatu. Karyamu apa? Nah, itu hubungannya nanti dengan budaya. Yang bisa kita lahirkan itulah nanti jadi budaya. Hasil dari budi dan daya kita, hasil dari pikiran kita untuk menanggapi problem-problem hidup. Budaya hari ini kita pakai smartphone misalnya. Itu kan menanggapi problem komunikasi jarak jauh. Manusia merancang telepon, kemudian HP biasa, kemudian sekarang ada smartphone, mungkin besok apa lagi. Seperti artificial intelligence kemarin, itu kan bagian dari budaya dan peradaban kita hari ini. Jadi kuncinya budaya itu ternyata di sini. Jadi manusia itu eksis ketika dia berbudi dan berdaya, berpikir dan menghasilkan sesuatu. Ini nanti jadi pijakan beliau, sehingga pandangan-pandangan beliau agak disebut orang liberal westernist. Nah,
ini dikutip juga oleh Sultan Takdir. Apa sih isinya budaya? Isinya budaya itu konfigurasi nilai-nilai. Isinya budaya itu nilai. Ada nilai-nilai teoritis. Ini yang berhubungan dengan benar salah. Jadi mana yang dianggap benar dalam satu budaya, mana yang dianggap salah dalam satu budaya, itu namanya nilai teoritis. Kemudian ada nilai ekonomis, ada untung rugi. Wah, ikut ngaji ini untung ya, dapat teh gratis, dapat kenalan baru, dapat. Ini nilai ekonomis namanya. Perhitungan untung rugi dalam satu budaya. Jangan mengadopsi teknologi itu, nanti kita rugi. Ambil saja yang ini, nanti kita untung, dan lain sebagainya. Itu nilai dalam satu budaya. Ada nilai religius. Kalau nilai religius itu di satu budaya biasanya ada persepsi tentang, oh ini sakral, ini profan, ini harus kita hormati, kita hargai. Kalau ini biasa saja. Nah, kalau ke masjid nyopot sandal ya, nyopot sepatu. Tapi kalau ke kampus tidak usah misalnya, karena masjid lebih sakral misalnya. Ini namanya nilai religius. Ada dalam satu budaya. Kemudian ada nilai estetik. Kalau nilai estetik itu indah atau tidak indah. Setiap klaster budaya pasti punya persepsi tentang indah dan tidak indah ini. Kemudian ada nilai politis tentang kekuasaan dan ketundukan. Kita harus patuh pada siapa atau kita harus menguasai apa dan siapa. Nah, itu namanya nilai-nilai politik yang ada dalam satu budaya. Yang terakhir nilai sosial. Nilai sosial ini nanti hubungannya dengan siapa kita harus kerjasama, solider, dengan siapa kita harus cuek saja, egois saja. Kita urusi diri kita sendiri, kapan kita harus kerjasama, kapan kita ngurus diri kita. Ini nilai-nilai sosial. Nah, jadi isinya budaya menurut Sultan Takdir, ini mengutip Sprenger, jadi nilai-nilai. Dalam budaya ada nilai-nilai. Mana benar, mana salah. Mana untung, mana rugi. Mana sakral, mana profan. Mana indah, mana tidak indah. Mana kekuasaan, mana ketundukan. Oh, aku ini penguasa, aku ini pemimpin, jadi harus ngatur. Oh, aku ini yang dipimpin, jadi harus tunduk. Ini nilai politis namanya. Dan nilai-nilai sosial. Kapan orang solider, kapan orang ngurusi dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini dasarnya untuk memahami budaya. Di setiap budaya